Ya, kita sudah lihat ya posisi penutupan perdagangan hari ini di akhir pekan ini yang akhirnya berhasil juga ditutup di zona hijau begitu ya, dan ini menjadikan hari kedua dalam pekan ini yang ditutup di zona hijau, di hari pertama di hari Senin, di awal pekan dan juga di akhir pekan ini begitu. Meskipun sekali lagi di tengah pekan pergerakan IHSG kita justru sangat lusuh dan bahkan kembali di level psikologis 6.600-an begitu Sasa. Tapi kalau kita lihat ya pergerakannya secara teknikal ini menarik ya, tentunya kita lihat seperti apa, apakah memang posisi indeks harga saham gabungan kita secara teknikal ini masih cukup baik atau memang sudah lebih dekat ke level supportnya sendiri, Sasa? Ya, kalau kita lihat memang penguatan IHSG hari ini memang bisa dikatakan rebound ya setelah 2 hari terkoreksi. Tampaknya memang penguatan yang terjadi pada IHSG ini seiring dengan sentimen global yang sudah membaik ya, meskipun memang tampaknya masih di kisaran 6.700, masih jauh dari level target di 7.000 begitu ya, seperti targetkan di awal tahun. Penguatan hari ini memang tampaknya ditopang oleh sektor keuangan dengan didominasi saham-saham banking yang hari ini menguat cukup signifikan. Kalau kita lihat secara teknikal seperti tadi Iva tanyakan bahwa pergerakan IHSG masih cukup berat untuk menguat gitu ya, karena pergerakannya saat ini meskipun mampu ditutup menguat di 0,56%, namun masih di bawah moving average 20, moving average 50 dan juga moving average 100. Dari segi volume tampaknya memang sudah mulai ada tanda-tanda aksi beli gitu ya setelah adanya volume tekanan jual yang cukup tinggi dalam 5 hari perdagangan terakhir. Sementara itu dari segi pergerakan teknikal, support Fibonacci retracement IHSG saat ini berada di level 0,23 atau level 6.645. Sementara jika IHSG mampu melanjutkan penguatannya, maka resistance berikutnya ini atau di rentang Fibonacci retracement 0,38 di level 6.715, maka ini IHSG akan mematahkan pergerakan tren bearish-nya dalam sebulan terakhir. Oke, tapi kalau kita lihat memang secara teknikal agak berat begitu ya Sasa, karena memang jauh sekali dari tadi ya MA20, MA50 dan juga MA100-nya. Kemudian di satu sisi juga kita lihat memang rentangnya sekarang berada di pergerakan Fibonacci 0,5 ke bawah begitu ya, dan artinya ini juga membuat bahwa tekanan dari IHSG sendiri juga cukup sulit untuk dilalui, dan tentunya tapi kita lihat juga pergerakan dari resisten sendiri begitu ya, tadi di 6.715, 15 poin lagi ya sebetulnya untuk menuju resisten, tapi tadi belum berhasil disentuh oleh indeks harga saham gabungan kita, meskipun sebetulnya posisi good news-nya juga cukup jauh dari posisi support ya di 6.645. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan sentimen utama begitu yang mewarnai perdagangan hari ini, kita ketahui juga sebetulnya dalam satu pekan terakhir sentimennya ini juga masih kurang baik begitu dari global, karena seluruh mata memandang seperti apa sikap dan juga langkah berikutnya dari Amerika Serikat begitu terkait dengan antisipasi upaya untuk tadi yang mencegah default terjadi di Amerika Serikat, kemudian kesepakatan yang akan diambil dari berbagai pihak di Amerika Serikat, terutama dari Republikan dan juga dari Demokrat sendiri begitu terkait dengan peningkatan plafon utang ke depannya, dan ini juga menjadi perhatian dari para pelaku pasar, meskipun sebetulnya hari ini tampaknya investor lebih melihat optimisme ya, kesepakatan akan segera terjadi begitu. Tapi seperti apa detailnya Sasa? Iya Iva, kalau kita lihat penguatan IHSG hari ini berkat meningkatnya optimisme ya bahwa kesepakatan plafon utang Amerika Serikat bisa dicapai nih dalam beberapa hari ke depan. Di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy pada Rabu lalu menegaskan bahwa mereka bertekad untuk segera mencapai kesepakatan untuk menaikkan plafon utang pemerintah federal sebesar 31,4 triliun dolar dan menghindari gagal bayar utang atau default. Nah, sinyal dari McCarthy yang berasal dari partai oposisi ini tentunya memberikan optimisme ya ke pasar, karena jika kenaikan pagu utang akan segera tercapai sehingga Amerika Serikat tidak akan mengalami default. Plafon utang ini telah mengalihkan perhatian pelaku pasar dari ketidakpastian tentang sikap The Fed terkait dengan suku bunga acuan. Karena data terbaru menunjukkan beberapa perlambatan ekonomi Amerika Serikat menyusul serangkaian kenaikan suku bunga The Fed untuk melawan inflasi yang tinggi. Tetapi di sisi lain pelaku pasar memperkirakan nih adanya penurunan suku bunga pada akhir tahun nanti. Iya, tapi ini sebetulnya kalau kita lihat sebenarnya masalah klasik ya saya, karena memang sering sekali terjadi, dan di satu sisi juga dari Amerika Serikat tadi ya memang syarat yang diberikan oleh tadi McCarthy sendiri adalah terkait dengan seperti apa dari Amerika Serikat sendiri, dari Joe Biden sendiri bisa mengontrol begitu ya pengeluaran belanja negara begitu, sehingga plafon utangnya juga bisa semakin ditekan tentunya. Tapi ini juga menjadi PR tentunya, karena sekali lagi kebutuhan dari Amerika Serikat kita ketahui banyak tentunya ya, dan ini juga menjadi PR seperti apa cost-nya bisa lebih ditekan lagi, sehingga masalah ini yang
klasik ini tidak muncul lagi terus-terusan di depan mata begitu ya. Tapi di satu sisi kalau kita berbicara terkait dengan yang ada di depan mata terus-terusan, ini adalah volatilitas untuk pergerakan komoditas sendiri ya. Saya kita lihat juga komoditas mostly ya, hampir semua komoditas ini pergerakannya untuk harganya sendiri juga melandai cukup jauh begitu ya dari pembukaan di awal tahun ini, utamanya adalah batu bara, bahkan lebih dari 60% dalam 1 tahun ataupun juga dari secara di awal tahun hingga perdagangan di hari ini. Tapi seperti apa sebetulnya, Sasa? Ya, Eva, pelemahan permintaan pada komoditas terutama batu bara dan juga minyak sawit atau CPO ini masih menjadi pemberat IHSG ya sejak awal Mei tahun ini. Secara year to date sektor energi bahkan sudah terkoreksi lebih dari 18% atau yang paling dalam dibandingkan sektor lainnya. Sepanjang bulan ini harga batu bara bahkan sudah jeblok 16,82%. Karena kalau kita lihat tadi update-nya, harga batu bara East Newcastle kembali anjlok pada perdagangan Kamis kemarin, turunnya bahkan hampir 7% ke level $150 per ton. Hal ini imbas India yang merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia berencana akan menutup sekitar 30 tambang batu bara dalam 3 tahun ke depan untuk menggunakan lahan tersebut demi menjaga hutan dan juga penyediaan air. Hal ini juga terjadi sebagai bagian dari KTT G20 di Mumbai, di mana dampak decoaling lahan untuk pertanian dan juga prospek transisi yang adil dari batu bara sedang dibahas. Sedangkan kalau dari China, rata-rata produksi batu bara harian China turun pada April dari level rekor sebulan lalu karena beberapa penambang memangkas produksi akibat cuaca yang buruk dan juga menjelang musim permintaan yang rendah. Nah, jika produksi di dua negara ini terus meningkat, sementara impor terus menurun dari sejumlah negara, maka tentunya harga batu bara akan terus tertekan ke depannya dan nampaknya pesta batu bara betul-betul sudah usai gitu ya. Kalau kita lihat, kita akan update juga seperti apa pergerakan harga batu bara hari ini yang bahkan mayoritas tertekan bahkan lebih dari 2% begitu ya. Misalkan MBAP ini yang terkoreksi bahkan cukup signifikan pada hari ini, TMG bahkan koreksinya lebih dari 5%, UNTR 3%, PTBA bahkan koreksinya hampir 5%. Sementara itu harga minyak kelapa sawit atau CPO juga tampaknya seperti batu bara juga mengalami pelemahan di mana harga CPO atau kelapa sawit begitu ya, ini juga tampaknya semakin rendah dibandingkan dengan rata-rata harga karena menurunnya ini bahkan kembali menyentuh level 3.000 Malaysia ringgit per ton begitu. Nah, penurunan harga CPO ini memang diakibatkan karena kenaikan produksi di tengah permintaan yang lesu, di mana tren pasar secara keseluruhan tetap berada di bawah tekanan dengan persaingan minyak nabati yang kita tahu ini diperebutkan permintaan dari India dan juga China. Iya, ini kita lihat ya sebetulnya pergerakan dari emiten-emiten tadi ya, komoditas utamanya juga batu bara ini dropnya juga lumayan signifikan untuk perdagangan hari ini tadi, termasuk Adro juga 5% ya Sasa kita lihat. Tapi good newsnya nih ya, tadi meskipun emiten batu bara sendiri di satu sisi cukup dalam koreksinya, tapi kita lihat di sektor lain perbankan ini malah justru cerah ceria ya, bahkan penguatannya juga cukup signifikan. BBRI ini 3% lebih, kemudian BBCA mungkin ada sekali lagi Coldplay effect sendiri begitu ya, penguatannya 2,56%. Tapi sebenarnya kalau ketika kita lihat untuk pergerakan emiten perbankan sendiri seperti apa, Sasa? Iya, beberapa hari terakhir kalau kita lihat memang saham perbankan di tanah air mencatatkan koreksi ya, karena memang ada beberapa faktor nih. Salah satunya dampak tidak langsung dari krisis perbankan di Amerika Serikat, meskipun kabarnya sedang cenderung membaik, tapi masih ada aja potensi bahwa krisis akan kembali terjadi. Tidak hanya itu, negeri Pemensem juga masih mempertahankan suku bunga yang masih tinggi sehingga perbankan kecil di Amerika Serikat tampaknya juga cenderung masih akan bertarung dengan suku bunga yang tinggi. Sementara itu di dalam negeri memang kasus serangan siber yang menimpa BRIS gitu ya membuat pasar khawatir bahwa data nasabah di bank tersebut terancam disebarluaskan. Bahkan ada sejumlah pihak yang khawatir kalau hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan karena data dan juga dari nasabah ini tidak dilindungi dengan tepat. Tapi pihak manajemen Bank Syariah Indonesia menegaskan ya kalau data nasabah ini akan tetap aman, jadi nasabah tidak perlu khawatir. Meski begitu tampaknya koreksi saham perbankan yang sebelumnya terjadi ini dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk memburu kembali saham-saham perbankan hari ini yang tampaknya cukup semeringah seperti Bank Syariah Indonesia yang diterpa beberapa isu dalam sepekan terakhir ini bahkan penguatannya hampir 7%. BBRI 3,85%, ini BCA menguat 2,56% dan Bank Mandiri 1,5%.